Ini masih ece-ece lah ini. Masih ece-ece. Masih main-main ini. Ada juga unik di Esra 2 nomor 5 VS Nehemia 7 nomor 10. Dalam Esra jumlah anak Ara tertulis 775 orang. Kalau itu masih bisa jawab, mereka masih bisa jawab. Mereka bilang itu pakai ukuran dari mereka itu berbeda-beda. Itu mereka masih bisa. Jangan pakai itu, pakai sesuatu yang nggak bisa mereka bantah itu. Itu dalam ranah akademis mereka tuh diakui kalau itu human error itu. Error ya. Yes, itu nggak bisa dibantah itu. Yoyakim tertulis 13. Kalau Yoyakim itu juga parah juga itu parah banget juga. Ada beberapa, saya lebih suka sebenarnya critical text, cuman karena menjelaskannya kepada orang yang IQ-nya pun agak tinggi, jadi susah kita, karena nggak mudah dipahami. Jadi ini untuk orang, ya saya anggap Bang Masaha ini termasuk yang pintar lah ya. Makanya kita kasih yang materi critical text ini. Saya punya nanti beberapa, nanti saya sebarkan di grup aja lah. Personel Itu apa yang Anda pahami tentang ayat itu? Nanti biar jangan dipelintir-pelintir gitu lah. Iya, dia meninggal umur 40 tahun kan. Ya. Masa pemerintahannya cuma 8 tahun gitu ya. Udah, baca di 2 Tawarik pasal 22 nomor 1 sampai 2. Ini namanya anakronisme, Bang. Anakronisme. Kronis kalau banget malahan. Nih, kalau di ada juga di Yohanes 1:18 ya. Aduh, melek. Sama kejadian 18 nomor 1 dan Keluaran 32:30 ya. Di sini kan tertulis nih ya. Kalau di Yohanes 1:18 hanya Yesus yang melihat Allah gitu kan. Nah, kalau kita di kejadian 18 dan 32 Abraham dan Yakub pernah melihat Allah gitu. Iya. Gitu ya. Itu masih bisa ini, mereka masih bisa ngeles. Bisa ngeles ya. Masih. Jangan yang bisa ngeles lah, kasih yang nggak bisa ngeles lah. Bentar. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja menggantikan dia, karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian Ahazia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun. Aduh, ngelek lagi. Tutuplah kameranya. Oke, Bang Masaha. Jadi Ahazia itu anaknya Yoram itu menjadi raja di umur 42 tahun. Yoram menjadi raja pada saat 32 tahun. Dia menjadi raja selama 8 tahun. Habis itu dia meninggoy di umur 40 tahun. Lah kok anaknya jadi raja umur 42 tahun? Yang betul aja lah. Gimana itu? Belum lagi anak-anaknya itu tua coba. Ya, Itu harus Anda baca bukan dulu ya Uni. kemanapun. Ya harus baca dulu pasal-pasal sebelumnya gitu. Takutnya salah. Silakan. Bahkan itu scholar kalian aja nggak bisa jawab itu. Karena di kitab di ayat lainnya di 22. Maaf Bapak Ibu, ini diskusi teologi atau gimana ya? Ya diskusi. Maaf ini baru gabung. Boleh. Kan ada ininya Pak, ada deskripsinya tuh, lintas iman, keyakinan, teologi. Nah, Pak, karena berhubung diskusi saudara Masaha ingin masuk Islam sebentar lagi. Iya. Apa Pak Godong? Oh enggak Pak. Ini, Pak. Iya siap. Pak Godong ada pertanyaan atau mau ditanya? silakan Pak, kalau mau diskusi boleh. Anda Ini masalah lagi mencari kebenaran gitu kan. Sebagian dia udah tolak tentang ajaran-ajaran Paulus gitu kan. Karena kalau lihat dari ajaran-ajaran Paulus dan Yesus bertentangan gitu kan. Ajaran Yesus dan Ajaran Paulus Pak. oh bertentangan. Salah satu yang paling mengganjal Pak misalnya ya 1 Korintus 5 nomor 7 gitu kan. Dikatakan pula situ Yesus yang disembelih anak domba. Aduh. Setelah diminta Pak misalnya kan gini Pak, wajar kan Pak, tanyakan gini, mana Yesus mengatakan dia anak domba. Nah, dikatakan juga di Galatia 3:13 Yesus terkutuk Pak di kayu salib. Katakan pula 1 Korintus 4 nomor 10 kami bodoh karena Yesus. Wah, ini bahaya di Paulus nih. Wah,
Marah pula mengfitnah Yesus juga Pak. Kalau Iya, kan? boleh saya Kita tunggu jawaban Bang Masaha malam ini juga ya. Gimana pendapat dia tentang hal itu? Itu masih ece-ece itu. Belum lagi saya kasih sesuatu yang lebih kejam lagi nanti. Iya. kalau boleh saya berpendapat, tapi ini sifatnya umum ya Pak. Boleh. Pendapat saya tidak mengutip pada ayat atau dalil atau apapun. Kalau Bapak tidak mengutip ayat dalil, mengutip apa dong? Halo. Oh, Dari- merah dia. Dia memang lahir dari Pak Godong, seorang itu orang. sinyalnya jelek gitu. Sinyalnya tadi terputus Pak, diulang lagi. Tadi merah, ini diulangi lagi Pak. Nggak kedengaran. Oh iya. Ya, diulangi lagi nggak apa-apa. Munir Iva. Ya gimana Pak? Iya. Saya ulang awal ya. Iya. Saya sedang tidak mengutip di salah satu ayat. Ya, atau Aki pasal Filipus, atau bentar. dalil Mau apapun. turun kah? Iya. Oke. Assalamualaikum Akina. Gimana masjidnya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Saya sedang tidak mengutip ayat ya, tidak juga mengutip dalil atau juga tidak mengutip dari kitab suci apapun. Ini berdasarkan penalaran dan pemahaman saya aja, bahwa kalau Pemahaman Bapak dari dibangun di yang atas saya apa Pak? simak itu mengenai Sebentar Pak, pemahaman Bapak ya, dibangun di atas apa? pemahaman saya Iya, dibangun di atas apa? dibangun dari keyakinan Pak, dibangun dari Keyakinan, keyakinan. iya. Dasarnya pun Iya. Bersumber kepada apa? dasarnya hanya Alkitab. bersumber pada iman saja Pak. Iman Tidak itu bersumber kepada Alkitab. lebih bukan orang. Oke, tunggu. Saya ini Sebelumnya Bapak melanjutkan pembicaraan Bapak, izinkan kita mengenal Bapak dulu. Bapak Muslim ya? Non-Muslim kan? bukan saya non Muslim, Bapak Kristen? saya Katolik. Oke, Pak, saya tahu mayoritas orang Katolik anti perdebatan. Saya tahu itu. Kalau Bapak niatnya ke sini hanya untuk memberikan masukan, jangan debat, jangan diskusi. Maaf Pak, ini saya sedang berdemokrasi Pak, mempergunakan Bukan, komal saya untuk. Saya Oke, tidak kecuali Anda tidak ingin sedang ikut. menengahi ya. Saya bukan sedang tidak menengahi, saya hanya ingin memaparkan apa yang saya pahami. Kira-kira Oke. bisa. Apa? Bagian mana yang mau Bapak tanggapi? Bagian mana nih? Bagian tentang Bapak, Yoram. kita dengar aja dulu. Silakan. Ya, jadi saya tidak sedang ingin apa-apa di sini ya. Saya hanya sedang ingin memaparkan apa yang saya pahami, karena judulnya ini kan lintas keyakinan ya, Bapak Ibu ya. Iya. Jadi menurut sepemahaman saya, Fit ya, memang Yesus itu dilahirkan oleh seorang perawan. Setuju. Yang disebut Maria, setuju ya. Setuju. Dan saya juga menyetujui bahwa Yesus disebut manusia, Setuju. disebut utusan, disebut nabi, boleh, karena memang ada wujudnya, berbentuk manusia. Dia bisa seperti manusia pada umumnya. Dia bisa sakit, dia bisa bersedih, dia bisa menangis, dia bisa bahkan dia Bisa bisa nikah, Pak? meninggal. Bisa nikah? Ya, Bisa nikah nggak? sebenarnya mungkin bisa ya Pak ya. Sebenarnya mungkin bisa. Tetapi itu mungkin tidak dilakukannya, dan alasannya memang saya tidak tahu. Kok tahu Bapak dia tidak menikah? Ya, Kenapa Bapak yakin dia tidak menikah? karena tidak ada Karena satupun tidak ada yang tertulis, Bang mengklaim, Ali. tidak tertulis, tidak ada yang mengklaim bahwa Yesus punya istri. Pak, dia tidak tertulis juga sakit, dia tidak tertulis juga dia buang air, Pak. Kenapa Bapak tahu dia melakukan hal-hal itu? Kalau misalnya tahu dan tidak, kita semua yang di sini mungkin tidak tahu Pak. Tetapi fit bahwa Yesus tidak menikah. Loh, tadi katanya tidak tahu kok, sekarang fix sih. Kalau menurut literasi kan tidak ada yang mengatakan kalau Yesus menikah Pak. Ada apa? Oke, itu menarik nih, kita bahas itu saja. Ada apa dengan keimanan terhadap Yesus jika Yesus menikah? Kenapa? Karena di iman saya begitu, dia tidak menikah dan tidak punya anak Pak. Jika dia menikah, kenapa Pak? Apa itu mengganggu kemanusiaannya?
mungkin jalan pilihan itu manusia masing-masing ya Pak ya. Enggak, Pak. Dan dia memilih untuk tidak menikah sih alasannya tidak dituangkan di dalam pemahaman saya. Kalau Begini, Pak, mungkin dia begini. menulis sesuatu atau mungkin ada muridnya yang menulis sesuatu tentang alasannya tidak menikah, saya tidak tahu Pak. Enggak, Cuman maksud saya maksud mohon izin ya Pak, saya tak menyelesaikan dulu pemaparan saya, nanti mungkin boleh ditanya atau disangkal atau boleh. Tapi saya ini orangnya pelupa Pak, saya tak selesaikan dulu, tidak banyak waktu kok saya minta. siap. Paling 2 atau 3 menit ya. Perjalanan Pak, perjalanan seperti yang dikatakan, apa yang saya pahami oleh iman saya, bahwa Yesus lahir dari seorang perempuan bernama Maria. Maria pun kaget, mana bisa aku punya anak sedangkan aku belum punya suami. Kalau itu kita semua sudah tahu. Bapak langsung berikan poin Bapak apa? Ya, betul. Saya tidak berkeluh kesah Pak. Saya hanya memaparkan apa yang saya tahu. Bukan saya sedang menggurui Pak. Tidak. Saya hanya ingin memaparkan yang saya tahu saja. Dan saya yakin kok kalian bapak-bapak ibu ini orang yang sudah paham betul. Tetapi tak singkat saja ya. Saya singkat ya. Akhirnya sampai dengan seperti yang dituliskan pada kitab, mungkin ya di situ ada kitabnya, sesuai dengan yang diyakini oleh kebanyakan umat Nasrani, bahwa Yesus meninggal pada hari ketiga lalu kemudian dia bangkit Pak. Di sini yang saya ingin paparkan kesimpulannya Pak, Tuhan Yesus mempunyai dua ini Pak. Kok ada preman Makassar di situ? Kulibas kau Bes, kulibas. Kata Bang Ali, dia nggak denger lah, dia aku pakai headset. Dia lagi nyasar, dia lapar katanya. Udah, kasihani lah Umi. Oke, lanjut Pak Godong. Maaf, Terima terpotong. kasih. Ya, tidak apa-apa Pak. Terima kasih. Kemudian Yesus setelah meninggal Pak, banyak yang mengimani, ternyata dia memang utusan Allah. Lalu kemudian mungkin ya Pak ya, ini ya, saya karena orang bodoh Pak, saya tidak pernah baca kitab Pak. Sebagian besar umat Nasrani meyakini bahwa Yesus itu utusan Allah betul. Terus kemudian sabda firman yang hidup betul. Dan sebagian juga meyakini bahwa Yesus Tuhan. Bagi umat yang meyakini, termasuk saya Pak, seperti itu. Nah, tetapi Pak, di sini yang saya ingin sampaikan ya, yang disebut Tuhan itu bukan raganya Pak, itu Pak. Kalau raganya murni itu manusia, tidak bisa disangkal lagi. Mungkin banyak sekali orang yang menyaksikan di zamannya itu bahwa dia manusia. Kenapa kok manusia, kok Tuhan kok bisa mati, lalu kemudian kenapa dia harus berdoa? Ya dia manusia Pak, raganya Pak, manusia itu. Ketika dia mati lalu kemudian bangkit, dia bersama lagi sama Bapaknya. Bangkit itu raganya Dia atau mempunyai rohnya Pak? Dia mempunyai hak prerogatif untuk mengaku Tuhan Pak. Memang Ya. seperti yang diyakini oleh umat-umat Nasrani pada umumnya, seperti itu Pak. Waktu dia bangkit atau dibangkitkan Pak? Bahasanya Ya. lebih cocok yang mana? Dia bangkit atau dibangkitkan? Kalau dia memang bangkit Pak, memang seperti yang sudah difirmankan bahwa memang dia suatu saat ketika nanti dia itu mati, dia akan bangkit dan turun Bangkit dengan tubuhnya? pada ya, Bangkit dengan tubuhnya atau bukan? dengan apa Pak? Dia bangkit dengan tubuhnya atau tidak dengan tubuhnya? Dengan tubuhnya atau hanya rohnya saja gitu? Ya. Kalau yang saya pahami Pak, itu sama tubuhnya Pak dia. Karena Berarti- tubuhnya pun tidak ketemu Pak. Berarti Anda menyembah tubuhnya dong. Ya, Berarti tubuhnya juga adalah Tuhan. Tadi Anda katakan bahwa tubuhnya manusia, makanya dia betul. makan, dia berdoa. Sekarang dia bangkit, ternyata bangkit dengan tubuhnya juga.
kalau bangkit dengan tubuhnya itu bukan berarti dia pertanda bahwa di dunia dia sudah menjadi Tuhan, Pak. Karena belum diyakini dia menjadi Tuhan. Karena kalau misalnya diyakini dia menjadi Tuhan, tidak mungkin ada orang berani menyentuh apalagi membunuh dia, Pak. Enggak Pak, salah Bapak. Saya potong dulu sedikit ya Ustaz. Di dalam Yohanes 1 nomor 1, di situ yang dituliskan di situ begini Pak. Pada mulanya adalah firman. Kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Dan dalam Yohanes 1 nomor 14, firman menjadi daging. Jadi kalau Bapak mengatakan tadi Bapak beriman hanya untuk rangka, wah Bapak ini gitu. Karena firman telah menjadi daging. Firman yang telah menjadi daging ini, itu firman adalah Allah, gitu lah ya. Nah, sekarang yang jadi fundamental untuk kekristenan ini, waktu Yesus disunat, Lukas 2:21, daging yang dipotong itu kemana? Itu adalah Allah juga, Pak. Nah, inilah Pak. Makanya yang sebenarnya agak rancu, Pak. Silakan, Ustaz. Yesus itu, Pak, menurut pemahaman saya, diakui Tuhan, diakui bahwa beliau ini Tuhan, itu rohnya, Pak. Kalau misalnya Bapak mau mengutip tentang firman itu menjadi darah dan daging, itu bukan berarti fisik, Pak. Bukan berarti fisiknya, Pak. Jadi kalau misalnya disalib, jangan bahas roh, Pak. Nggak ada roh di situ, nggak ada roh. Kalau Bapak berbahas tentang roh, kita masuk di Yohanes 4:24. Allah itu roh. Kejadian 6 nomor 3. Bapak sedang ingin membicarakan tentang daging. Iya, raga, material dong. Iya, kan nggak berbicara tentang roh ini. Nggak ada roh di situ. Nggak ada roh. Memang betul, Pak. Tetapi yang diimani, Pak, bukan raganya, Pak. Iya, gini loh, Pak. Firman telah menjadi daging. Gitu loh. Firman adalah Allah. Betul. Firman adalah Allah. Firman telah menjadi daging. Berarti raganya pula di situ Yohanes dikatakan 1:14. Nah, Cek Yohanes 1:14, Pak. Tidak bisa